Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiandia dengan NIM H01235502. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek individu, yaitu berupa mapping tentang konsep kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam. Jadi pada mapping yang saya buat terdapat 3 bagian utama, yaitu tentang konsep kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam. Jadi bagian pertama itu ada konsep kurikulum. Jadi kurikulum ini adalah rencana dan pengaturan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam artian, kurikulum bukan hanya soal materi pelajaran, tapi juga mencakup cara guru mengajar, bagaimana siswa belajar, dan bagaimana hasil belajar dinilai. Jadi, kurikulum bisa diibaratkan seperti peta atau panduan. Tanpa kurikulum, pembelajaran akan berjalan tanpa arah yang jelas. Jadi, selain itu, kurikulum juga mencakup pengalaman belajar siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Terus yang kedua itu ada komponen kurikulum. Jadi kurikulum memiliki 3 komponen utama, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai siswa setelah belajar. Contohnya itu seperti siswa memahami materi, siswa memiliki keterampilan dan memiliki sikap yang baik. Yang kedua itu ada materi. Jadi materi ini adalah isi pembelajaran atau bahan ajar. Jadi yang kedua itu ada materi. Jadi materi adalah isi pembelajaran atau bahan ajar. Materi harus yang pertama itu sesuai dengan tingkat siswa. Kedua, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga yaitu dan disusun dari yang mudah ke sulit. Terus yang ketiga itu ada metode. Jadi metode ini adalah cara guru mengajar, tidak hanya ceramah, tapi juga bisa diskusi, kerja kelompok, praktik langsung, atau memberikan proyek. Jadi metode yang tepat akan membuat siswa lebih aktif dan mudah memahami materi. Terus yang ketiga itu ada fungsi kurikulum. Jadi kurikulum memiliki beberapa fungsi penting. Itu sebagai pedoman bagi guru dalam mengajar. Yang kedua itu untuk mengarahkan proses pendidikan agar sesuai dengan tujuan. Ketiga itu sebagai acuan bagi sekolah dalam menyusun program. Keempat itu membantu siswa memahami arah belajar mereka. Jadi kurikulum memastikan proses belajar berjalan ke arah dan sistematis. Selanjutnya itu jenis kurikulum. Jadi ada 2 jenis kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum nasional, ditetapkan oleh pemerintah. Kedua itu berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia. Kedua itu ada kurikulum sekolah, dikembangkan oleh masing-masing sekolah
Terus kedua itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Contohnya seperti sekolah di daerah pertanian bisa menambahkan materi tentang pertanian. Jadi kurikulum ini bisa bersifat umum dan juga fleksibel gitu. Terus yang kelima itu ada kurikulum merdeka. Jadi selanjutnya kita bahas tentang kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang memberikan kebebasan belajar kepada siswa dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Terus ciri-ciri kurikulum merdeka itu ada 4. Yang pertama itu pembelajaran lebih fleksibel, kedua berpusat pada siswa, ketiga lebih menekankan pemahaman dibanding hafalan, yang terakhir itu banyak menggunakan metode proyek. Contohnya siswa belajar bahasa Inggris dengan membuat video, bukan hanya mengerjakan soal. Jadi dengan cara ini siswa itu lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Terus selanjutnya itu pembelajaran inti atau mendalam. Jadi dalam kurikulum merdeka, pembelajaran lebih menekankan pada pemahaman mendalam. Artinya siswa tidak hanya menghafal tapi benar-benar memahami materi. Contohnya bukan hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami bagaimana rumus itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tuh membuat pembelajaran lebih bermakna gitu. Terus jadi ringkasan dari materi saya ini sebagai kesimpulan ya, kurikulum adalah pedoman utama dalam pendidikan. Kurikulum terdiri dari tujuan, materi, dan metode. Kurikulum berfungsi untuk mengarahkan proses pembelajaran. Ada kurikulum nasional dan kurikulum sekolah. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan belajar dan fokus pada siswa. Terus pembelajaran saat ini lebih menekankan pemahaman daripada hafalan. Jadi itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.